Selamat pagi, Ci. Pagi. Sebelumnya kita mau ngucapin banyak terima kasih karena udah nyempetin waktu untuk hadir hari ini. Mungkin supaya kita lebih akrab, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Kenalin, nama aku Rachel, biasa dipanggil Clara, dan beberapa rekan aku ada Merlina, ada Cassandro, dan ada Claren. Ingin meminta izin nih untuk melakukan wawancara hari ini dalam rangka pemenuhan tugas UAS atau ujian akhir semester kami di mata kuliah Marketing Communication di UMN. Mungkin daripada berlama-lama langsung aja kali ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Boleh dong untuk Cici jelasin profil Cici, dan karena Cici alumni UMN juga boleh mulai dari nama, fakultas, jurusan, terus lulusnya tahun berapa, sama boleh untuk pekerjaan dan jabatan Cici saat ini. Boleh banget. Jadi kenalin semuanya, nama aku Regina Kalisa Yusuf. Aku alumni UMN tahun 2024. Jurusannya Strategi Komunikasi, fakultasnya Ilmu Komunikasi ya. Terus saat ini aku bekerja di PT Arkamaya Gria Furaindo sebagai Business Development and Specifier. Oke Ci, berarti kita sama nih ya, ilkom juga, ilkom UMN juga nih. Tapi bedanya Ci udah terjun langsung nih ke dunia kerja. Oke, mungkin kalau di next aja kali pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Ci, bisa diceritain sedikit gak tentang perusahaan tempat Cici bekerja, di bidang apa, atau gimana sih struktur organisasi yang ada di tempat kerja Cici? Oke, jadi PT Arkamaya Gria Furaindo ini perusahaan yang menjual bahan baku material untuk interior. Seperti apa sih? Seperti HPL, kita juga ada untuk flooring atau lantai ada SPC. Terus kita juga ada phenolic board, itu untuk cubicle toilet kalau kalian lihat di mall-mall atau di kafe-kafe. Atau sekarang lagi banyak banget lapangan pedal dan lain-lain itu ya, lagi marak banget. Terus kita juga ada PVC seperti itu. Kalau misalnya struktur sendiri di perusahaan sih, selain ada business development, kita juga ada admin untuk membuat penawaran. Kita juga ada finance pastinya. Kalau misalnya di divisi akunya sendiri, aku bekerja bersama dua rekan aku. Nah, dua-duanya ini memiliki job desk yang sama-sama aku. Lalu kita juga ada atasan aku, yaitu manajer untuk divisi akunya sendiri itu Bu Windy, seperti itu sih. Oke, berarti yang dipakai orang-orang itu berarti kayak PVC itu emang butuh buat di... Kebanyakan untuk interior ya, ada PVC. Dan mungkin kalau sekarang karena banyak banget pedal ya, pedal udah marak di mana-mana, kebanyakan sih mereka pakainya phenolic board buat di cubicle, lagi banyak banget kayak gitu untuk pembelian seperti itu. Berarti kalau sekarang yang banyak pedal ya? Lumayan banyak pedal. Oh, pedal. Betul. Nah, jadi kalau aku mau nanya nih, kalau menurut pengalaman Cici itu selama menjabat di posisi ini, kompetensi kayak hard skill atau soft skill apa aja sih yang paling penting dan benar-benar dibutuhin agar bisa survive dan bisa sukses di pekerjaan ini? Oke, kalau menurut aku sendiri di divisi aku ya, keduanya itu perlu dikombinasi. Karena kan aku ketemu langsung dengan klien untuk berbincang langsung tatap muka. Jadi harus gimana caranya kita pintar-pintar menggunakan soft skill itu maupun hard skill. Kayak gitu. Misalkan kalau misalnya soft skill sendiri sih, aku ketemu orang langsung, kebanyakan itu bisa dibilang 70% mereka klienku tuh ngebahasnya mengenai keseharian mereka sendiri. Dibanding ketika kita kan punya tujuan nih untuk membahas produk yang aku tawarkan ya, untuk jelasin, tapi mereka lebih banyak membahas keseharian mereka kayak gimana. Dan pokoknya beda banget lah kalau misalnya dibilang kayak formal banget, enggak, kebanyakan kayak gitu, Ngobrol gitu ya. Iya, betul, kebanyakan kayak gitu. Dan lebih banyak memang yang goalnya tuh seperti itu. Jadi bisa dibilang public speaking itu penting banget, dan kita mendengarkan mereka nih, klien-klien kita kayak keluh kesahnya itu perlu banget juga, karena dengan demikian mereka kayak merasa didengar, merasa kayak oh deket nih, kayak gitu-gitu. Kebutuhannya Juga kita bisa. tahu, iya benar, bisa kita bantu kayak gitu loh. Terus kalau misalnya hard skill sendiri, product knowledge pasti dong. Asal kalian membawa produk dari perusahaan, kalian nggak tahu produk kalian buat apa, kegunaannya kayak gimana, caranya kayak gimana, keunggulannya dengan brand lainnya itu kayak gimana, kayak gitu. Selain ada product knowledge, aku juga hard skill aku mungkin bisa dibilang aku bisa membaca layout dari project-project yang mereka kasih ke aku. Terus aku juga bisa mengestimasikan kebutuhan dari material mereka itu berapa banyak, seperti itu sih. Oke, jadi selain hard skill yang dikembangkan tuh soft skill juga perlu dikembangkan. Betul. Ya, karena
dari soft skill itu kita harus bisa membentuk rasa nyaman si kliennya, Iya, terus bener banget. rasa trustnya juga gitu ya. Dari situ hal-hal teknis lainnya seperti yang tadi Cici sebutin tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Bener banget. Oke, next. Jadi kita kan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ini juga penasaran nih gimana implementasi teorinya itu dalam dunia nyata gitu. Setelah melihat 1 tahun ke belakang Cici bekerja gitu ya, bagaimana peran elemen komunikasi pemasaran atau P4 sendiri yang promotion itu, di mana ada meliputi advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan juga direct marketing ini dapat bergerak dalam kampanye maupun kegiatan promosi di perusahaan Cici sendiri. Oke, seperti yang tadi aku bilang ya, aku kebanyakan itu ketemu orang secara langsung, klienku. Jadi bisa dibilang personal selling itu perlu banget, seperti itu. Jadi 60%, 70% kebanyakan balik lagi ngegolnya karena ketemu langsung. Iya, betul. Terus habis itu kita juga pengenalan produk juga kadang suka lewat chat. Terus kita juga membangun relasi lewat chat juga, seperti itu. Ketika kita ketemu langsung dan akhirnya sampai ke tahap penawaran harga, misalkan si kliennya nih ya, aku biasanya nggak langsung memberikan net harga atau kayak gimana ke mereka langsung. Biasanya aku by WA lagi, kita ngobrolnya by WA. Karena kenapa? Karena aku tuh mengorek dulu ketika ketemuan, itu mengorek kuantiti yang mereka butuhin. Apakah mereka banyak? Iya, betul. Apakah mereka butuh diskon yang gede? Dilihat kan dari kuantiti dong. Kebutuhan. Iya, kalau misalnya mereka mungkin kuantitinya atau kebutuhannya kecil kan nggak mungkin akan aku berikan diskon segede itu juga. Kayak gitu. Dan balik lagi kalau mereka ternyata mau lihat di distributor, itu pasti akan ada harganya sendiri, beda dong karena harga toko atau gimana pun itu. Nah, biasanya setelah aku tahu kebutuhan mereka berapa, aku konfirmasi ke atasanku atau ke manajerku. Kira-kira diskon yang tepat untuk mereka itu gimana? Seperti itu sih. Baru aku akan kasih tahu mereka by WA-nya kayak gitu. Oke, berarti implementasi teori di dunia nyata ternyata memang berguna gitu ya, bermanfaat gitu apa yang kita pelajari di kuliah. Kayak tadi kalau yang tadi jelasin tuh kalau misalnya ketemu langsung itu berarti masuknya ke personal selling. Terus kalau tadi ada juga ngasih diskon, berarti masuknya ke sales promotion. Nah, oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita mau tanya nih berkaitan dengan media yang Cici gunakan, baik itu media digital atau non digital yang juga mendukung pekerjaan Cici, dan tujuan atau gimana sih cara Cici menggunakan media itu, boleh? Boleh, jadi yang pertama mungkin media digital dulu ya. Digital pastinya aku menggunakan WhatsApp. Dimana WhatsApp kan aku juga kontakan pertama kali ke WA ya, by WA mereka dulu ya. Baru kan bikin janji temu. Baru akhirnya aku membangun relasi terus bukan dengan mereka seperti itu. Terus ada juga kita menggunakan Google Meet atau Zoom Meet. Biasanya itu untuk tim sih. Atau bisa juga dengan klien kalau memang mereka tidak bisa ditemui secara langsung. Seperti itu. Terus kalau misalnya non digital, kita itu di perusahaan memiliki sampel, yang mana sampelnya ini akan kita bawa ketika kita ketemu klien dan memang klien butuhin ya, karena mereka bisa lihat langsung produk kita seperti apa, bahannya seperti apa, seperti itu sih. Oh, oke. Berarti kalau aku simpulin Cici pakai 2 metode gitu ya, ada media digital sama media non digital. Oke, mungkin tadi udah bahas tentang karir Cici, kita tarik ke belakang lagi kali ya, karena Cici alumni UMN juga, ilmu komunikasi juga. Menurut Cici seberapa besar sih peran kuliah di UMN dalam bentuk karir Cici sekarang nih? Atau mungkin ada gak nih mata kuliah atau pengalaman organisasi yang paling berasa gitu manfaatnya untuk karir Cici sekarang? Oke, kalau menurut aku sendiri sih, selama kalian masih menjadi apa ya, bisa dibilang mahasiswi nih ya, ini perlu banget ya membangun relasi baik antar jurusan atau di luar jurusan, bahkan atau di luar univ. Itu perlu banget karena semakin kalian memperbesar relasi kalian akan membuka peluang semakin besar. Kalau misalnya balik lagi mata kuliah apa nih yang relatable ya dengan pekerjaan aku saat ini, pastinya personal selling. Kalian udah dapat belum? Belum. Kita belum dapat ya. Jadi dengan adanya personal selling ini, aku belajar bagaimana cara persuasi ke customerku pastinya dengan menggunakan soft skill itu. Bagaimana caranya masukin produk tapi tidak terlalu terlihat hard sellingnya banget, sehingga akhirnya membangun relasi dengan mereka dan mereka juga trust ke akunya, seperti itu sih. Oke, berarti apa tadi personal sellingnya gitu-gitu itu udah kepake banget semua ya? Iya, betul banget, Oke. kepake banget. Nah, berarti kalau misalnya kita
bicara soal masa depan nih, maju lagi nih berarti. Iya, maju. Oke, maju. Di Indonesia ini kan berubahnya cepet banget tuh. Kayak banget. sekarang tuh trennya udah benar-benar udah maju banget, nggak kayak Iya. dulu yang harus Iya. kemana-mana surat segala macam. Iya, benar-benar. Nah, menurut pandangan Cici tuh gimana prospek karir di bidang Akunya ya sekarang ya. yang ditekunin tuh dalam jangka 10 tahun ke depan tuh gimana? Udah ada bayangan atau belum? Sejauh ini sih ada banget sih sebenarnya. Bisa dibilang sekarang kan banyak banget AI ChatGPT. Iya. Mungkin kalian juga nanya-nanya pakai AI atau Iya, ChatGPT iya. dong. Betul. Tapi kalau dalam pekerjaan aku, mungkin itu nggak bisa digunakan klienku. Karena harus akunya sendiri yang datang ke mereka yang menjelaskan. Seperti itu. Jadi kan kalau kita bisa bilang manusia itu kan berkomunikasi dua arah. Iya. Sedangkan kalau misalnya pakai AI atau ChatGPT, sebenarnya mungkin dua arah karena mereka balas, tapi kan belum tentu akan memenuhi banget ekspektasi dari Si klien gitu Betul, ya. seperti itu sih. Kalau misalnya untuk 10 tahun ke depan kayaknya akan susahnya sebenarnya di harga ya. Karena harga saat ini lumayan melonjak banget curse kita karena kan Iya, aku produkku ini impor dan pasti ngikutin US dolar dan lagi naik banget, ditambah juga peperangan ini yang Iya, membuat tuh jalan maksudnya untuk ke Indonya susah banget, minyak semua naik, BBM Iya, naik kayak gitu sih. Jadi pastinya bagaimana cara aku memberitahu ke klienku bahwa emang hampir semua brand pasti akan ada kenaikan di tahun ini, kayak gitu sih. Oke, jadi tugasnya Cici ini harus bisa mengkomunikasikan Betul. penyesuaian harga ini tapi secara transparan Iya. dan juga tanpa mengurangi value dari produk tersebut gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih Oke. sebagai penutup, apakah dari Cici sendiri punya pesan atau tips khusus untuk kita nih maupun mahasiswa UMN lainnya mungkin yang memiliki impian untuk berkarir di bidang yang sama seperti Cici? Oke, kalau menurut aku balik lagi relasi perlu banget. Relasi kalian, tambah skill kalian, mumpung kalian masih Muda. Iya, Awal-awal betul. lagi nih, masih newbie. Benar, masih awal-awal kan bangun relasi, bangun skill kalian, jangan mentok di 1-2 skill aja. Organisasi juga ya ikutin aja, nggak apa-apa sih menurut aku kayak gitu. Terus jangan menyepelekan suatu pekerjaan. Apalagi sekarang kan maksudnya tugas-tugas, maksudnya dari kalian kuliah lah, jangan sampai menyepelekan itu. Betul, karena kan akan beda ketika kalian nanti kerja, terus kalian menunda juga, itu berasa banget bedanya. Terus mungkin kalau dari aku untuk pekerjaan saat ini kali ya, kalau misalnya kalian nanti masuk ke dunia kerja itu jangan mudah menyerah sih. Memang saat ini susah banget, betul, berat banget, kayak kompetisi banget nih kayaknya. Cuman jangan mudah menyerah, jangan mudah drop banget sih, kayak gitu. Oke, mungkin dari kita pertanyaan udah selesai nih. Kita mau ucapin terima kasih banyak Ci karena udah menyempatkan waktu, terus udah membagikan pengalaman dan insight-nya berarti banget loh buat kita karena kita jadi tahu gimana sih prospek karir di masa depan yang berkuliah di UMN Ilkom lagi gitu kan. Oke, mungkin sekian aja dari kita, semoga karir Cici ke depannya makin sukses, makin maju. Terima kasih banyak Ci.